Tadi kita sudah berbicara komposisi BMN di derajat, ternyata memang yang paling besar itu adalah tanah ya. Lalu yang kedua tadi jaran irigasi jaringan, lalu peralatan dan mesin dan lain-lain itu tidak begitu signifikan ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat BMN itu ada dua aja, persediaan dan aset tetap. Dimana kalau kita lihat di persediaan ya, yang menjadi masalah di persediaan itu yang pertama yang sering kita lupa itu tidak dilakukan namanya stock of name. Ya, stock of name. Nah, stock of name itu kita lakukan mestinya per semester sebelum kita menyampaikan laporan keuangan semesteran. Ini ada 9 KL berulang pada 3 kementerian lembaga dari 9 KL yang menjadi temuan pemeriksaan dari BPK. Nah, kemudian yang kedua, pencatatan persediaannya tidak tertib. Nah, ini semua sebenarnya kita berbicara penatasan, betul nggak? Nah, bagaimana supaya tertib? Berarti apa? Kita stock of name. Betul nggak? Ya, agar apa? Kesesuaian antara fisik di lapangan dengan data yang tersedia ya di laporan. Nah, ini 27 KL. Dan yang ketiga, persediaan. Pemindahan persediaan kepada masyarakat pada Pemda yang belum tertib. Nah, ini kenapa? Karena namanya barang persediaan itu ada yang memang peruntukannya untuk diserahkan kepada masyarakat, terutama untuk kementerian tertentu, ya. Yang banyak itu kayak Kementerian Sosial, ya, Kementerian Agama, Pertanian. Nah, itu banyak jenis barang persediaannya yang memang harus diserahkan kepada masyarakat. Keempat, penetasan yang tidak tertib. Nah, ini 18 KL. Sehingga dari temuan ini menggambarkan persediaan itu tidak menggambarkan nilai sebenarnya serta rawan untuk disalahgunakan. Ya, ini berbicara persediaan. Nah, berikutnya kita berbicara aset tetapnya, Bapak Ibu. Apa saja permasalahan kalau di aset tetap? Nah, ini bisa kita lihat. Ini laporan keuangan ya, laporan hasil pemeriksaan dari BPK terkait LKPP kita. Ini tidak diketahui keberadaannya. Ada 20 KL, makanya kita perlu penatasan yang baik. Makanya kalau aset tetap ini perlu kita lakukan namanya sensus, ya, sensus terhadap aset tetap. Nilainya lumayan, ya. Yang kedua, belum didukung dengan dokumen kepemilikan. Nah, ada 23 KL. Kalau kita berbicara dokumen kepemilikan, tidak seluruh aset tetap memiliki dokumen kepemilikan, betul nggak? Ini tanah ada namanya sertifikat, ya kan? Lalu kalau bangunan ada namanya IMB, ya. Nah, kalau teman-teman kita di TNI Polri ada namanya senjata, ya kan? Teman-teman kita di BC ada kapal patroli, kapal pemburu. Nah, itu semua aset tetap yang memiliki dokumen kepemilikan. Nah, yang ketiga, dikuasai oleh pihak lain atau digunakan tidak sesuai ketentuan. Nah, ini biasanya yang apa nih Bapak Ibu contohnya? Rumah dinas. Betul nggak? Dipakai oleh yang tidak berhak. Atau kadang kita punya tanah kosong. Ya. Tapi dipakai oleh yang tidak berhak. Nah, ini ternyata banyak juga. Ya, ini ada di 21 kan? Keempat,
DP yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu yang lama, atau bisa kita katakan konstruksi dalam pekerjaan yang nangkrak, ya, mangkrak. Jadi dibangun, nggak selesai-selesai. Ya, jadi ada 6 kementerian. Nilainya lumayan nih kalau kita lihat, ya besar. Ini jadi PR juga tentunya. Nah, yang kelima, rusak berat tapi belum direklas. Berarti apa? Dikoleksi di gudang. Ya, iya kan? Barang rusak berat tidak dilelang, tidak dihapus. Banyak, ada 15 KL. Nilainya lumayan, ya, ini. 286 M. Yang keenam, permasalahan aset tetap yang signifikan lainnya, ya. Tapi pada intinya, berarti kalau kita lihat temuan BPK ini hampir semua berkaitan dengan penata usahaan. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ya. Kemudian juga PP 27 terkait pengelolaan barang milik negara, daerah, ya. Lalu juga tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, ya, yakni PP nomor 71 tahun 2010. Juga regulasi lainnya, ya. Demikian tema kita kali ini. Jumpa lagi dengan saya pada video-video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum.